Bapak Ibu sekalian, sangat membahagiakan bisa membersamai ibadah subuh pertama di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang sangat luar biasa. Izin tadi Prof saya sampai jam 4:04. Sayup-sayup saya dengar sudah ke surah ke-14, surah Ibrahim. Tadi saya dengar sampai ayat 37, kemudian terakhir selesai salat sebelum subuh sudah ke Al-Hijr di ayat ke-10. Di Quran surah ke-14 ayat 37 ada korelasi yang sangat menarik dengan letak pesantren ini. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah membawa putra beliau Ismail alaihissalam yang baru saja terlahir dari rahim mulia Sayyidah Hajar alaihissalam, menjejakkan pintu sejarah tempatnya barangkali dalam cara pandang manusia secara geografis. Karena kalau yang biasa kan secara sosial gampang dilakukan, tapi Allah menempatkan Nabi Ismail alaihissalam dan ibundanya Sayyidah Hajar alaihissalam di satu tempat yang disifati inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi. Kita highlight, kita garis bawahi kalimat inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan yang berjanji untuk memberikan apapun yang diperlukan. Jadi kalimat Rabb itu mengandung sifat rububiyah yang di dalamnya terkandung komitmen antara Allah Khaliq dengan hambanya makhluk sejak dalam kandungan. Jadi kalau kita ingat kembali kalimat pertama yang kita ucapkan sebelum terlahir ke muka bumi, saat roh mulai ditiupkan ke dalam jasad, usia 4 bulan kandungan. 4 bulan kandungannya nanti ada dalam hadis yang paling singkat Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat. Ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روح. Di Quran surah ke-7 ayat 172, begitu roh ditiupkan terjadilah komitmen perjanjian antara kita seorang hamba yang belum terlahir dari rahim ibundanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadha rabbuka, pakai Rabb. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabb qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Saat Allah mengambil komitmen dengan semua hamba yang akan terlahir saat roh pertama ditiupkan, komitmen pertama kata Allah, apakah engkau akan berkomitmen menjadikan aku Rabbu yang dipilih oleh Allah, bukan Rahmanak, bukan Rahimak, tapi Rabbuk. Alastu bi Rabbikum. Rabb itu di situ mengandung unsur rububiyah dan tarbiyah, perawatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan, perhatian, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, kalau ingin apa-apa bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan maslahat. Sifat mubalaghahnya disebut dengan Rabbun, di bawahnya disebut dengan Murabbi. Kenapa orang tua guru disebut dengan Murabbi? Karena orang tua berusaha memenuhi kebutuhan anaknya, menyayanginya, merawatnya, mendidiknya. Di atas itu bentuk superlatifnya yang tanpa batas, tidak ada kematian, tidak ada lelah, tidak ada ngantuk,
itu disebut dengan Rabbun namanya. Maka kalimat pertama yang Allah sampaikan, alastu bi rabbikum, apakah engkau mau berkomitmen menjadikan aku sebagai Tuhanmu yang akan merawatmu, membimbingmu, memaafkan kalau engkau salah, mengampuni kalau engkau berdosa, memberikan semua kebutuhanmu, menyayangimu, dan memberikan petunjuk agar kembali kepadaku ketika engkau berbuat sesuatu yang salah. Maka tidak ada jawaban yang lain selain mengatakan bala syahidna. Bala itu ya tanpa fikir. Kalau na'am masih umum, bala tak ada alasan untuk menolak, tanpa fikir ya Allah. Yang mau saya tarik ke Quran surah ke-14 ayat 37, seakan-akan Nabi Ibrahim ingin memberikan pencerahan, menghadirkan kembali nama Rabb itu untuk mengaktifkan perjanjian beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan berkata begini, ya Allah, engkau yang menjanjikan akan merawat kami, engkau yang menjanjikan akan memenuhi kebutuhan kami, engkau yang menjanjikan untuk memudahkan semua jalan hidup kami, engkau yang menjanjikan akan membimbing kami kepada kemudahan dalam ridhamu. Maka dengan semua janji dan komitmen itu, aku mohon ya Allah, jadikan sebagian dari keturunanku yang ditempatkan di tempat ghairi dhi zara'in, satu lembah dekat perbukitan yang tandus, yang bahkan tanaman pun tak tumbuh. Tapi dengan kuasa rububiyahmu, aku pasti meyakini bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang subur, makmur, dan penuh dengan ridhamu. Itulah sebabnya kenapa setiap kita minta diajarkan dalam Quran menggunakan kalimat Rabb untuk mengingat perjanjian itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina, demikian seterusnya. Tapi yang paling menarik tuh begini, inda baitikal muharram. Itu kalimat yang harus dicatat. Ya. Kapan pemberian Allah itu akan diturunkan? Kapan berkah itu kemudian akan Allah curahkan? Kapan semua kebutuhan dipenuhi dengan cepat? Kalimat yang paling penting kita garis bawahi adalah inda baitikal muharram. Jadi tempat tandus yang tak tumbuh tanaman, yang orang sangat jarang berada di dalamnya, yang kehidupan sangat minim bahkan sebelum kedatangan Nabi Ismail alaihissalam dan ibundanya, itu tak hidup di situ. Tapi karena dekat dengan inda baitikal muharram, maka Allah turunkan sifat rububiyahnya yang sempurna untuk menjadikan tempat yang tandus pun menjadi berkah dan berkesinambungan sampai dengan kini. Itulah yang kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah sampai dengan saat ini. Nanti adik-adik, Nabi Ismail itu keturunan Nabi Muhammad SAW, kakek moyangnya ke atas, itu yang ke-29. Dan menurunkan Rasulullah SAW, satu-satunya Nabi, Rasul yang lahir di dekat Ka'bah. Dan itu pun doanya doa Nabi Ismail. Dengan kakeknya, dengan bapaknya Nabi Ibrahim AS. Ada di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Saking berkahnya, bukan hanya menumbuhkan nanti tumbuhan, bukan hanya menumbuhkan masyarakat menjadi komunitas, tapi juga melahirkan seorang nabi istimewa yang akan membimbing umat sampai dengan akhir zaman. Satu-satunya nabi yang lahir di dekat Ka'bah, di komunitas masyarakat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti itu keturunan ke-29 dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita urutkan Muhammad SAW bin Abdullah
bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. 29. Kalau ditarik sampai ke atas. Kapan itu terjadi? Inda baitikal muharram. Jadi tempat tandus saja di lembah dengan perbukitan yang sangat keras itu bisa hidup, Pak Bupati, bisa berkah, bisa tumbuh sampai dengan kini, bisa banyak keberkahan sampai melahirkan orang-orang istimewa kalau dekat dengan Allah. Kalau tempatnya didekatkan dengan pusat-pusat spiritual, maka bagaimana dengan Dea Malela yang bukitnya hijau-hijau? Walaupun jalannya, kata Prof. Din semalam, berkelok-kelok, berliku-liku, ya, aksesnya tidak mudah ditempuh, ya kan? Tapi ketika tempat ini didekatkan dengan baik, maka insya Allah dari tempat yang terlihat dan terasa jauh ini akan hadir sosok-sosok yang menginspirasi, akan ada keberkahan didapatkan, dan akan ada nilai-nilai kemuliaan yang menjadikan kemuliaan itu menyebar ke seantero negeri insyaallah. Inda baitikal muharram. Karena bait itu nanti, bait itu dibagi dua. Dan pakai inda menunjukkan dzarfiyah, dzarful makan di sini. Ya. Di sini belajar qawaidul arabiyah ya. Ya, darastum al-alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-karim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al musnadin lismi tamyizun hasal. Bitafa'alti atat wa ya if'al li wa nunikbalan fi'lun yanjali. Belajar ya. Lihat maksud bab dzaraf. Anda itu kalau sudah dekat dengan tempat Inda baitikal muharram, maka maknanya adalah baik jauh ataupun dekat. Coba hadirkan sekitarannya tempat-tempat yang mendekatkan diri dengan Allah. Jadi kita sudah berada sekarang di tempat yang tepat. Di sekitaran pesantren ada tempat yang membangun kedekatan kita dengan Allah, yaitu masjid. Bait ada dua. Ada bait yang mutlak disebutkan menunjuk kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Ada bait yang menunjukkan cabang pancaran kemuliaan dari Ka'bah, yaitu masjid atau masjid. Apa rahasianya nanti? Mari kita lihat pelan-pelan. Di sini ada pusat ilmu. Adik-adik kita belajar. Tempat yang pertama kali dibangunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Yathrib itu masjid. Dan di antara fungsi masjid, Nabi membaginya kepada 3 bagian. Ini mungkin nanti bisa diterapkan ya, Pak Bupati, atau teman-teman juga kita di sini, kita koneksikan masjid itu, karena ini bulan konsolidasi Rajab itu. Ya, nanti bisa dilihat nanti di antaranya. Di hadis Muslim, hadis 1679 nanti saya bacakan. Kita balik dulu. Masjid itu dibagi oleh Nabi kepada 3 fungsi bagian. Ada fungsi spiritual, peningkatan ibadah. Ada fungsi ekonomi, di situ didistribusikan zakat, infak, sedekah, dilihat siapa yang membutuhkan support dan sebagainya. Yang ketiga ada fungsi intelektual. Di bagian sufah, ya, sisi kanan bagian mihrab, Nabi mendidik nanti para pelajar-pelajar untuk menjadi agen-agen masa depan. Termasuk dengan turunnya nanti Quran surah 9 ayat 122 yang dibacakan oleh qari kita tadi. Nah, yang paling menarik, kenapa Nabi menempatkan tempat pendidikan salah satunya di area masjid? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu ada rahasia besar yang mengkorelasikan antara peningkatan spiritual dengan peningkatan intelektual. Jadi tubuh kita ini ketika diciptakan oleh Allah sebagai manusia, itu bentukannya ada 3.
Pertama, ada bagian terluar, namanya jasmani, jasad. Ini yang pertama dibentuk. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu. Ini jasadnya dulu. Ya, jasadnya. Dibentuk dulu 40 hari pertama perpaduan spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 4 bulan mulai kelihatan bentuknya sekerat daging. Bentuknya dulu secara fisikal. Tapi ini bagian luar. Kaki yang berjalan, tangan yang bergerak, lisan yang bicara. Siapa yang menggerakkan bagian luar ini? Ada fungsi yang kedua, itu namanya akal, fungsi intelektual. Jadi ini jasmani akan dibimbing oleh akal. Semakin tinggi ilmunya, semakin kuat wawasannya, maka fisik ini tidak akan lelah digerakkan. Tapi semakin tipis ilmunya, maka semakin berat tugas fisiknya. Anda kalau belajarnya tidak tinggi, tidak serius, akalnya tidak diisi, ilmunya tidak ditingkatkan, maka pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan itu pasti akan terasa berat. Pekerjaannya yang keras-keras, menyita fisiknya lebih banyak. Berbeda ketika Anda sekolah lebih tinggi, belajar lebih serius, tingkat intelektual ditingkatkan. Coba lihat, S1 dengan S2, gaji salary-nya beda tidak? Baik ya? Posisinya beda tidak? Naik lagi S3, gajinya lebih tinggi apa sedikit? Baik ya? Tugas-tugasnya kebanyakan tugas-tugas pikiran atau tugas-tugas lapangan? Pikiran. Fisiknya semakin ringan karena digerakkan oleh intelektual dan keilmuan yang lebih tua, matang, wawasan yang luas. Tapi pertanyaannya, siapa yang mampu mempercepat dan memberikan perintah kepada akal untuk mengeksekusi setiap tindakan yang akan digerakkan oleh tubuh kita dengan karakter kinerja? Jawabannya jiwa spiritual, iman, takwa. Turunlah Quran surah ke-91 ayat ke-7 sampai dengan ke-10 untuk menunjukkan potensi yang ketiga, yaitu potensi terkuat disebut dengan jiwa spiritual. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man saha. Nah, jadi kata Allah, ketika tercipta fisiknya ini, akalnya mulai akan terbentuk, tapi semua sumber yang menggerakkan pikiran dan akal ini, sumbernya ada dalam jiwa kita, yang semua potensi kebaikan, kemuliaan terletak di dalamnya. Jadi kalau ingin cepat pintar, kunci utamanya bukan di akal. Kunci utamanya ada di sini. Di potensi dalam diri kita. Kalau ingin tawadhu, rendah hati, ya, ingin terbang lebih tinggi, ingin jadi yang paling utama, kuncinya di sini, bukan di sini. Ini nanti yang menggerakkan. Kolbu kita, akal kita yang menggerakkan, namanya akal jiwa. Ya. Takwa, nafas namanya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengeksplorasi, menggerakkan potensi takwa ini, supaya dia bisa membimbing akal dan membimbing fisik secara bersamaan, sehingga jadilah manusia yang paripurna. Kita mesti menemukan semua kalimat takwa dalam Al-Quran, lalu mengikuti jalurnya seperti apa takwa dipandu untuk mengaktifkan semua sinyal kehidupan dalam diri kita. Maka takwa kita akan temukan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Dibagi oleh Allah ke dalam beberapa bagian. 115 kalinya ditempatkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang berkorelasi dengan manajemen kolbu, lawannya nafsu. Itulah ayat tentang penggalian potensi. Jadi kalau teman-teman baca Quran temukan kalimat takwa, ada kata takwa nanti yang dipasangkan lawan langsung daripada nafas, fujur. Nafas disebutkan 115 kali, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Yang paling menarik, secara cepatnya begini.
Allah seakan ingin mengatakan, kalau kamu ingin jadi orang pintar, orang hebat, orang soleh, orang baik, aktifkan tuh sinyal takwa yang ada dalam diri. Supaya sinyalnya nanti merambat kepada akal, dibimbing semua bagian tubuh, sehingga dia mesti mampu untuk bergerak dengan semua potensi kebaikan dan kesempurnaan yang bisa diraih. Maka diberikanlah oleh Allah dua panduan utama untuk mengaktifkan potensi takwa itu. Pertama, ada yang disebut dengan jalur spiritual, al-bu'd rabbani. Maka dari 115 kali penyebutan takwa dan derivasinya, kalimat takwa ditempatkan pertama di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat kelima, mengandung unsur yang pertama, al-bu'd rabbani, dimensi spiritual. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan di situ? Maka ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Awas. Jadi yang Allah sampaikan, kalau ingin terjadi lompatan kuantum atau percepatan pengetahuan, pingin cepat pintar, cepat baik, yang kita tata pertama kali itu bukan akalnya dulu, tapi jiwanya dulu. Dan amalan yang diajarkan itu bukan belajar dulu. Ya. Bukan belajar dulu misalnya tafsirnya. Belajar dulu hadisnya. Tapi yang Allah sampaikan, perbaiki dulu hubungannya dengan Allah dalam bentuk ibadah ritualnya. Salat pertama disebutkan. Jadi ketika kita punya hubungan yang kuat dengan Allah, mudah bagi Allah untuk memberikan percepatan pengetahuan kepada semua hamba yang punya akses dekat dengannya. Maaf ya, saya dekat dengan Prof. Din, dekat dengan Pak Bupati. Bukankah semakin dekat, semakin mudah mendapatkan aksesnya? Sekarang saya tanya, yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya segalanya siapa? Kaidah yang sama. Kalau kita punya kedekatan lebih dengan Allah, bukankah Allah akan memperhatikan kita lebih daripada hamba yang lain? Ya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung erat, yang sulit dipisahkan disebut dengan silah namanya. Ibadah yang melatih kita supaya tersambung kuat dengan Allah dan punya akses yang cepat disebut sholat namanya. Karena itu orang yang selesai sholatnya adalah orang yang berhasil membangun koneksi dengan Allah yang kuat sehingga dia tersambung dengan Allah di semua aktivitasnya. Baik berdiri, duduk, ataupun dia berbaring. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau Anda tuntas mengerjakan sholat, kata Allah, maka ciri keberhasilan dia, selesai sholat, dia langsung terkoneksi kepada Allah. Nyambung. Baik dia berdiri, keluar dari masjid, sudah nyambung, ingat dengan Allah. Makanya nggak ada orang keluar masjid, ingat Allah, tertukar sendal. Itu mustahil. Nah, sendal saya, tadi taruh di mana ya? Oh, ini sendal saya. Dia pakai itu, padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Duduk bekerja depan komputer, mulai mencatat. Dia nggak akan berbuat curang karena ingat Allah. Nggak ada ngetik nolnya ditambahkan. Nggak ada tanda tangan palsu. Nggak ada peluang korupsi. Kenapa? Karena tersambung dengan Allah. Orang kalau minum, ingat Allah, nggak mungkin minum minuman haram. Ada orang minum bir pakai bismillah. Tidak ada. Ketika koneksi tersambung dengan Allah, Allah menjaga kita. Apa kaitan dengan pengetahuan? Takwanya dilatih dengan meningkat kuat, ibadahnya didekati kepada Allah, maka yang terjadi Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku akan berkenan mengajarkan dan menambahkan, kata Allah, kepadamu tambahan-tambahan pengetahuan. Karena itu, izin Bapak Ibu, saya ingin memotivasi adik-adik kita dulu. Di dalam sejarah dan khazanah Islam, tidak pernah ditemukan ulama-ulama hebat. Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Battani, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya.
kecuali mereka memulai pendidikannya, memulai dengan menata kolbunya dulu, meningkatkan ibadah ritual. Silakan adik-adik baca semua biografi para ulama-ulama kita. Yang pertama mereka lakukan dari kecil itu cuma dua. Dan orang tuanya sudah mengamanatkan itu. Yang pertama sholat, yang kedua Quran. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua Quran. Ibnu Sina, Avicenna, saya ambil contoh yang cepat saja, yang agak sedikit kontemporer. Ibnu Sina itu latihan sholatnya dididik oleh orang tuanya sangat luar biasa. Sehingga kalau beliau nanti setelah dewasa, jadi begawan pengetahuan yang sangat luar biasa, menguasai lebih dari 5 disiplin ilmu, itu kalau beliau ingin menemukan inspirasi, atau lupa akan sesuatu, bukan baca buku. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Begitu sholat, mengingat kembali apa yang ingin diingatkan. Sholat. Orang sekarang lebih hebat ya. Ya, baru takbir sudah ingat semua apa yang tidak ingin diingat. Sehingga kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada yang tidak ingat berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ya, itu di Abu Daud. Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu fadilahnya Quran. Nanti buka, ada kitab namanya, bagus sekali, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, fi syarah Sahih Al-Bukhari. 16 jilid, buka jilid pertama di bab Muqaddimah. Al-Bukhari kecil itu lahir. Usia 2 tahun ayahnya meninggal. Usia 4 tahun matanya buta. Nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'afah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Ayahnya meninggal usia 2 tahun. Kenapa saya sebut nasab? Nanti saya ceritakan belakangan. 4 tahun matanya buta. Matanya buta, gak bisa lihat, buta permanen, Mbak. Buta permanen, Bu. Tapi ibunya itu punya kebiasaan mendekatkan Al-Bukhari kecil dengan sholat dan Quran. Maka dikirimkan Bukhari kecil ke Kutab, tempat belajar awal. Didampingi asisten. Karena kesolehan ibundanya dan ketakwaan ayahnya, nanti kita bisa temukan rahasia ini di 4 kisah di surat Al-Kahf. Salah satu kisahnya tentang anak yatim yang dirawat oleh Allah karena kesolehan kedua orang tuanya. Maka, karena kesolehan kedua orang tuanya, Allah mengganti yang terlihat lemah di matanya dengan kekuatan mata batinnya. Jadi matanya tak bisa melihat, tapi kemampuan hafalannya disebutkan apapun sekali masuk ke dalam jiwanya. Langsung hafal dalam kepala. Hafalan itu ada 2 ya. Hafal di luar kepala, hafal dalam kepala. Ya, di luar kepala itu belum hafal loh. Ya. Al-Bukhari ini hafal di dalam kepala. Maka dikirimkan ke tempat belajar ngaji, di Kutab. Maka syekhnya kemudian, ini anak terkecil usia 4 tahun. Banyak orang-orang dewasanya. Begitu dibacakan dulu suratnya Al-Qaf, surat Qaf yang dibacakan. Ditalakikan oleh syekhnya. Begitu selesai dibaca, syekhnya cuma iseng nanya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil dengan pede mengangkat tangannya mengatakan, Syekh, hafidhu an dhahri qalbi. Saya sudah hafal dalam kepala saya. Penasaran syekhnya dipanggil. Ta'al ya bunai, maju ke depan. Iqra, baca. Dibacakan oleh beliau bukan hanya hafal, tapi nyaris makhraj dan sifat hurufnya persis sempurna mirip seperti syekhnya. Maka syekhnya mengatakan, binal an tadrusul hadis. Karena syekh tahu dan paham, kalau Quran itu dijamin dimudahkan, siapapun pasti bisa menghafal Quran. Mudah. 4 jaminannya disebutkan di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Dengan keagunganku aku akan mudahkan Quran untuk dihafal, diingat. Karena itu semua mudah menghafal Quran. Kita punya kelas Prof di Bekasi. Kelas hafalan Quran itu 30 hari 30 juz. Pesertanya dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai ada yang 82 tahun.
Ibu dari Jambi, usia kurang lebih 50 tahun. Hafal Quran 30 hari plus 10, 40 hari kurang lebih. 30 juz. Ada yang 29 hari, 28 hari, 25 hari. Ada yang rekor 14 hari. 30 juz. Mudah. Tapi hadis gak ada jaminan. Syekh ini tahu Al-Bukhari ini anugerah dari Allah, ini mudah menghafal Quran, tapi hadis gak ada jaminan. Kata syekhnya, kamu sekarang konsentrasi belajar hadis. Pulang beliau ke rumahnya, diceritakan ke ibundanya, ummi hadatsa kita wa kita, terjadi begini dan begitu. Uridul hadis, saya pengen belajar hadis, singkatnya. Kata ibunya, nah engkau sekarang punya keterbatasan, fokus dulu di Quran, nanti hadis. Karena ta'zim kepada ibunya, tapi juga hormat kepada gurunya, kata beliau, ummi uridul hadis. Ya, saya belajar Quran, tapi saya pun akan belajar hadis. Maka Al-Bukhari kembali meraba jalan ke kamarnya, ibundanya melihat itu, langsung terketuk jiwanya, masuk ke mihrabnya. Ibu, mihrab itu disebutkan di Quran sebagai satu di antara 3 tempat yang mempercepat terkabulnya doa. Karena itu Nabi Zakaria ketika memohon keturunan yang divonis oleh medis tak mungkin punya keturunan, karena beliau, memiliki istri yang divonis secara medis sudah menopause dan mandul, secara klinis gak mungkin. Maka yang beliau lakukan adalah berdoa, sholat di mihrabnya Maryam. Di mihrabnya Maryam. Ya, di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Numpang salat di mihrabnya Maryam. Minta kepada Allah, mengatakan, ya Allah, aku divonis, istriku divonis tak mungkin punya keturunan karena keterbatasan. Maka aku mohon dengan namamu yang memberi tanpa batas, Wahhab, anugerahkan aku keturunan dari sisimu saja. Maka tidak tunggu lama, pakai fa, harfu aqtin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menunjukkan isyarat terjadinya sesuatu dengan cepat tanpa jeda. Jadi belum selesai sholatnya, baru selesai doanya. Sholatnya belum selesai, baru selesai doanya dalam berdiri. Maka turun malaikat langsung mengabarkan, doa mau dikabulkan, engkau akan punya keturunan, namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil dari rahim perempuan yang divonis monopause dan mandul terlahir bayi yang hidup, kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku, jadi dan hidup. Ya. Bu, masuk mihrab ibundanya Al-Bukhari, di situ berdoa. Sampai saking lelahnya kemudian tertidur. Beliau memohon, ya Al-Basir. Nah, ini rahasia Quran surah 17 ayat 110. Allah bentangkan 99 nama, disebut apa namanya? Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna itu bukan sekadar nama terbaik. Yang dimaksud husna itu terbaik sesuai kemaslahatan hamba. Jadi nama itu dibentangkan sesuai kebutuhan kita. Kita perlu rizki, sebut namanya ya Razzaq. Kita perlu ilmu, sebut namanya ya Alim. Punya masalah, sebut namanya ya Sabar. Qulid Allah awin ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau engkau punya persoalan, kata Allah, hei, curhat kepadaku. Jangan curhat di Instagram. Nggak nyangka ya, ternyata begitu. Nyangka tuh. Ketika bilang nggak nyangka, sedang nyangka tuh. Curhatnya pakai rumusnya Nabi Yakub. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Quran surah 12 ayat 85. Curhatnya ke Allah. Allah fasilitasi. Maka apa yang dilakukan ibundanya Al-Bukhari ini? Maka beliau kemudian berdoa memohon, sebut nama Allah, awin ar-Rahman, sebut nama ar-Rahman. Tapi kalau engkau mau dengan detil, kata Allah, sebut namaku sesuai dengan kebutuhanmu. Ya Allah, ya Alim. Ya Allah, ya Razzaq, butuh rizki. Sedang banyak masalah, ya Allah, ya Sabar. Jadi sebetulnya tidak harus dibaca semua, nanti yang nggak perlu dikasih. Nggak punya masalah, ya Sabar, ya Sabar, ya Sabar, punya masalah tuh.
Ya. Maka beliau meminta sesuai keperluan. Anaknya divonis buta permanen, gak bisa sembuh. Maka beliau menyebut nama Allah sesuai kebutuhan. Yal Basir, Yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Ya Allah, yang maha menatap dengan tajam, yang kuasa atas segala hal, yang dikatakan orang banyak batasan, maka dengan kuasa memohon kembalikan penglihatan anakku. Perhatikan kesesuaian doa ini dengan fadilah Quran yang diulang oleh Al-Bukhari kecil. Saat ibunya berdoa lelah kemudian tertidur menyebut doa ini, anaknya sedang mengulang hafalan Qurannya di kamarnya. Sampailah di surat Qaf tadi itu di ayat 21 sampai ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh engkau dulu tak bisa melihat, matamu ada pembatas. Padahal ayat ini tentang akhirat. Yang nggak mau dengar, nggak mau lihat kemuliaan di dunia yang mendekatkan pada Allah, di akhirat dibuka. Tapi percikan barokahnya diturunkan ke dunia oleh Allah. Dulu pandanganmu terbatas, nggak bisa lihat. Sekarang aku akan buka hijabnya, penghalangnya itu, sehingga engkau akan kembali menatap dengan tajam. Begitu Al-Bukhari sampai pada kalimat wa basaruka yaumal hadid, ibunya mengatakan ya basir alladzi ala kulli syai'in qadir a'id basiratabni, tiba kemudian matanya melihat kembali. Kaget, lompat. Beliau panggil ibunya, "Ummi, ummi, ummi." Ibunya ketiduran, mimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini namanya tafaul, menamakan nama anak ya dengan nama-nama terbaik untuk mendapatkan keteladanan atau barokahnya. Al-Bukhari namanya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Ada tafaul jatuh di nama kakek itu. Nanti bab mimpi ada, Prof. Prof ini juga semalam cerita mimpi kan? Ya, menemukan wilayah dan sebagiannya. Itu ada bab mimpi itu. Mimpi aja diatur dalam Islam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, anakmu akan melihat lagi. Maka dipanggil, terdengar suara Al-Bukhari kecil, kaget. Umi, umi, bangkit, bangun. Al-Bukhari mengatakan, laqad ra'ait, sekarang aku bisa melihat lagi. Ibunya mengatakan, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin kau melihat dengan mata hatimu. La qalbi aini, tapi dengan mataku, bukan hatiku. Ibu pakai baju ini, sekitar kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan. Dari situlah Al-Bukhari kecil belajar hadis dengan serius, sampai merumuskan dan menyelesaikan Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, selama 16 tahun. Ditulis pertama di Masjidil Haram di Mekah, disempurnakan Masjid Nabawi di Madinah. Ingat, fadilah Quran. Dan setiap akan menulis satu hadis, beliau sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Quran dan sholat. Jadi Quran itu meningkatkan kecerdasan. Ya, sholat membangun kedekatan dengan Allah, membuka semua pintu kemuliaan termasuk pengetahuan. Karena itu saya minta pada adik-adik, tadi saya lihat jam 4 sudah merapat. Saya dulu di pesantren, itu jam 2 saya sudah ke masjid. Pesantren. Sampai sekarang, saya masih selalu bawa tuh kartu pesantren saya itu. Lalu Arkom Muhammadiyah Garut. Saya laminating supaya nggak sobek. Saya masih ada. Jadi saya pegang ini, kalau saya bawa, saya lihat. Oh, saya di pesantren dulu pernah, memori semua muncul tuh. Ya. Ustadznya siapa, mengaji di mana. Dan demi Allah saya katakan, ketika membangun hubungan kuat dengan Allah, akan dibuka pintu kecerdasan 3 kali lipat dari orang biasa. Dan riset ini yang menemukan siapa? Di London ditemukannya oleh peneliti asal Maroko. Beliau menyimpulkan, orang yang mendekat kepada Quran dengan kuat dan benar, kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari orang biasa. Karena secara logika, satu, dari hasil riset beliau, dia telah menghimpun lebih dari 52.000 kosakata dalam dirinya, di memorinya, sehingga terlatih cepat untuk menghafal atau cepat memahami apapun yang ingin dia pelajari. Quran. Quran. Nah, sholat itu membangun kekuatan. Nanti Allah tanamkan cepat ke dalam jiwa kita. Makanya nanti muncul karakter yang kelima. Apa itu yang kelima? Ya, dari segi hafalan itu ada 1, cepat hafal, lambat lupa, tingkat pertama. Yang kedua,
cepat hafal, cepat lupa. 3, lambat hafal, lambat lupa. Yang keempatnya agak repot nih. Ya, cepat hafal, cepat lupa. Ya, maaf, lambat hafal, cepat lupa. Dia disampaikan lambat. Begitu mau pulang ingat, keluar masjid lupa. 4. Tapi yang ini akan menghasilkan kualitas yang kelima. Cepat hafal, sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau hafal. Mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang ya Pak ya. Ini ilmu sulit. Kapan terjadi? Saat membangun kedekatan dengan Allah. Saya bisa cerita karena saya coba ikuti jalan ulama itu dan hasilnya luar biasa. Sampai sekarang mau melupakan apa yang dipelajari saat di pesantren dengan 2 aja sedikit, 2 tadi, Quran dan sholat, itu susah. Saya belajar misalnya contoh tajwid. Tadi bacaannya bagus tajwid. Saya belajar kitab Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid tiap hari Rabu. Saya menghafal jam 2 di depan pelataran Kiai Syekh Miskun Asy-Syatibi, belajar jam 4. Sampai sekarang yang ngajarnya masih ingat Ustaz Tatas Kurnia, jam berapa, di kelas berapa, di bangku mana, sampai kitabnya dari awal sampai akhirnya. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jadidi wa istilahan ilmun yurafu yaqu mustaqam li sifati wal murudi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwid wa ghayatu bulughun nihayati fi itqan al-qur'ani alamatul qiyam al-hadath an-nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani al-khata'i fi kitabillah ta'ala. Awal sampai akhir. Nahwu belajar al-jurumiyah, ya, Hasan Haji itu. Ya, masih ingat? Al-kalamu huwal Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidul biwadi wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa ammal ismu wa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsi wa lam tuqtaran bi zabanin wad'an. Itu masih ada, mau lupa susah. Susah. Apa rumusnya? Dan bukan cuma agama. Saya di sana sama dengan di sini. Integrasi umum dengan agama. Kami belajar juga, belajar umumnya. Fisika, matematika, sampai ke teori-teori musik saya hafal itu. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, G, A, B, C, hafal saya. Mana alat gak bisa? Fisika kita belajar, kimia kita belajar. Tadi kita bicara tentang potensi, masih ingat rumusnya energi potensial? Ya, energi potensial EP itu apa rumusnya? MGH kan? Massa dikalikan gravitasi dikalikan height atas. Jadi kalau Anda ingin mengeluarkan potensi, orangnya tancapkan ke bumi, ikhtiar yang kuat tapi bangun kedekatan dengan Allah, hablum minallah height-nya. Nanti tinggal apa? Energi kinetik. Ya, setengah M dikalikan V kuadrat. Jadi kalau potensinya sudah keluar, effortnya tinggal setengah, tapi percepatannya banyak. Energi potensial ditambah energi kinetik jadi energi mekanik. Tinggal Pak Bupati mau dipakai di mana tuh? Mekanikalnya sudah siap. Gitu. Tambah gayanya. Hukum gaya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Belajarnya malas, keluar ilmunya sedikit. Belajarnya kuat, ilmunya banyak. Iman juga begitu. Iman kuat, amalnya banyak. Iman sedikit, amal sedikit. Tapi apakah mendapatkan gaya itu semudah diharapkan? Tidak. Karena ada hukum Pascalnya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tantangan. Ya. F berbanding lurus. F-nya gaya, P-nya hukum Pascal. Ya. Gaya berbanding lurus dengan apa? Dengan tantangan. Hati-hati. Ya. Ada bebannya di situ. Ada bebannya. Ada tantangannya. Banyak gaya semakin tertekan. Ibu sekalian dan ikut teman-temanku, yang pertama mesti dilakukan oleh tulabul ilmi, termasuk nanti kita ulama itu terus mengakses, karena ulama itu dibagi 3 di Quran nanti. Ada ahlul kitab masih senang ngaji, senang diskusi, senang baca, ya, senang kemudian meriset, menghasilkan sesuatu. Ada ahlu proposal nanti. Ada ahlu proposal. Makanya orang Islam ulamanya nggak boleh seperti rahib masa lalu yang kerjaannya memotong-motong ayat untuk mengajukan proposal mencari keuntungan yang sedikit. Quran surah kedua ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza
min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Itu nama proposal. Ada ulama yang sibuk ibadah, sedikit ngajarnya. Ada. Khasyahnya tinggi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tapi untuk keluar sedikit waktunya. Ada nanti. Nah, nanti kita kembalikan dulu. Jadi yang pertama, yang ingin saya katakan, tempat ini mengingatkan dan menginspirasi kita. Kalau ingin mendapatkan lompatan yang kuat, keimanan dan keilmuan, maka dibangun aspek yang pertama, aktifkan potensi takwanya. Ini poin yang utama. Nah, saya mau agak cepat karena waktu kita terbatas. Ini baik mengaktifkan jiwa yang pertama spiritual, ataupun nanti yang kedua intelektual, yang akan berpengaruh pada jasmani. Saya mohon izin berdiri sedikit saja untuk menunjukkan contoh yang paling cepat. Mohon maaf Bapak Ibu tidak bermaksud mengajari. Nanti kalau potensi takwa ini aktif, ya, dia itu kumpulan akumulasi semua kebaikan. Dia akan menyebar ke pikiran, memancarkan cahaya, dan diteruskan kepada semua bagian anggota tubuh. Cahaya ini, karena dilatih dengan nilai spiritual yang mendekatkan kepada Allah, maka kunci untuk memulai ibadah mendekat kepada Allah, kuncinya iman. Maka cahaya yang nanti disebut dengan cahaya iman. Latihannya masih menggunakan kata kerja. Ya ayyuhalladzina amanu alladzina yu'minun. Kalau sudah dimiliki, maka dia akan berubah menjadi kata benda, al-mu'minun. Perhatikan baik-baik. Begitu aktif cahaya takwanya, maka cahaya iman akan menyebar ke semua bagian tubuh, membimbing tubuh ini untuk berperilaku. Maka jadilah dia manusia yang paripurna. Contoh, mata fungsinya apa? Nah, melihat itu fungsi netral, yang tidak ada beda dengan hewan. Manusia melihat, ayam melihat. Manusia melihat, elang melihat. Mata elang kadang lebih tajam daripada manusia. Tapi mata elang tidak dihisap, mata manusia dihisap. Perhatikan ketika Allah menyebutkan fungsi mata. Imannya disebutkan dahulu baru matanya. Qul lil mu'minina yaruddu min absarihim. Quran surah 24 ayat 30. Ayat 31-nya untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Perhatikan baik-baik. Katakan pada pria-pria, wanita-wanita yang memiliki iman. Maksudnya imannya sudah menyebar ke dalam bagian tubuhnya. Maka kalau imannya sudah sampai ke matanya, iman itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Ketika dia melihat yang tidak baik, otomatis iman membimbing untuk memalingkan pandangannya dari yang tidak baik. Ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat. Memalingkan dari yang tak layak dilihat. Oleh apanya? Oleh imannya. Ini bukan nggak boleh lihat, silakan lihat. Tapi ketika iman nanti ada getaran tuh dalam jiwa kita itu. Ada getaran. Ketika nanti yang dilihat itu tak baik menurut imannya, iman akan membisiki, palingkan, itu nggak bagus. Nah, melatih supaya sinyalnya kuat ini, latihannya lewat apa? Pertama ibadah spiritual, sholat. Karena itu panggilan sholat itu akan nanti mengoneksikan kepada sinyal iman yang ada dalam tubuh kita. Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu cirinya kalau pengen ngecek iman, ada nggak getarannya? Dengarkan kata Allah, namaku saat disebutkan. Disebutkanlah nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek ada nggak getaran imannya. Coba. Dipanggil, diperdengarkan di telinga. Bahasa Arab di telinga itu udun. Jamaknya adzan. Adzan berapa dalam sehari? Berapa kali? 5 kali. Diperdengarkan. Yang pertama kali lafaz adzan itu apa? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau sudah ada iman tertanam dalam jiwa, akan ada getaran yang mengonfirmasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah adzan ya. Siap-siap. Ada perasaan begitu? Nah, kalau imannya nggak ada, getaran itu nggak mungkin muncul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih? Berisik amat. Karena nggak ada iman. Nggak ada iman. Tapi kalau sudah ada iman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah adzan. Ayo siap-siap sholat. Nah, itu menunjukkan imannya standar.
Oh iya, itu iman standar. Quran surah keempat ayat 103. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Orang beriman itu standarnya tahu waktu sholat. Begitu adzan berkumandang, dia ingat. Itu standar namanya. Anda masuk kantor jam 7, datang jam 7, standar kan? Kalau masuk kantor jam 7, datang jam 5, itu istimewa. Makanya ada orang-orang yang datang sebelum dipanggil, itu istimewa. Suratnya pindah kan ke Al-Muzammil itu. Ya kan? Istimewa itu. Itu iman kuat namanya. Adzan subuh misalnya jam 4.56. Dia datang dari jam 4, istimewa. Yang repot adzan 4.56, datang jam 6.54. Bahwa itu aktifkan sinyalnya. Nanti masuk ke lisan, dari mata turun ke lisan dulu, jangan langsung ke hati. Itu pakai iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu baru lisannya. La yasraqu minkum, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, imannya dulu, falyakul khairan aw liyasmut. Nah, yang terakhir, semua potensi-potensi ini kalau kita ingin aktifkan dalam bentuk perilaku, sudah dekat dengan Allah, belajarnya sudah rajin, maka yang pertama dilakukan, panggilannya dimulai sejak subuh. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Saya ingin percepat. Kenapa disebut subuh? Dan kenapa subuh satu-satunya waktu yang namanya dua dalam Quran? Disebut fajar, disebut juga dengan subuh. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang lain cuma satu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh dua di Quran. Satu, fajar. Yang kedua apa? Was-subhi idza tanaffas. Saya cepat saja. Saya mohon izin ya, nanti kalau belajar fikih, itu isyarat Qur'annya jangan tanggung. Sampai ke pemahaman. Jangan cuma sampai bacaan dan gerakan. Karena fikih itu paham. Quran surah 9 ayat 122 yang adik kita tadi baca. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu. Tafaqquh itu dari kata faqiha, paham. Kalau ditambah tak di depannya di ilmu saraf, artinya kesungguhan, keseriusan untuk paham. Kalau ditambah tasydid sebelum huruf akhir, artinya butuh perjuangan, syiddah, tak mudah mendapatkan itu. Mesti semangat 2 kali lipat. Maka adik-adik kalau belajar, sudah sampai tempat ini, nggak semua bisa ke sini. Harus semangat, taknya dipakai semangat. Datang lebih awal, ke kelas lebih awal, duduk paling depan. Itu kan hadis Muslim, nomor hadis ke-8. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi fa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Duduk saf pertama. Masuk ke fisika. Teori gelombang. Ya, panjang gelombang itu rumusnya apa? Lambda kali frekuensi kan? Iya kan? Kalau kita duduknya dekat, walaupun frekuensinya 20 Hz misalnya, dan di sabelnya itu ya nggak nyampe 150 karena mic-nya mati, yang dekat tuh masih terlalu jelas. Masih jelas kedengarannya. Mau ngantuk ditahan-tahan, suara kedengaran, mau selfie susah karena depannya syekh. Tapi kalau Anda ngambil jarak jauh, peluangnya tinggi untuk sandaran. Untuk tiduran. Ya kan? Untuk santai. Ambil yang terdekat. Itu tak, cuma satu huruf tak. Ada orang kita di Al-Azhar, itu dapat dokter, cuman mengkaji, meriset huruf ba yang di Quran surah 5, ayat yang ke-6 tentang wudhu. Kenapa saat mengusap kepala, wamsahu biru usikum pakai ba. Itu ba, dapat dokter tuh. Silakan masih ada ta, tha, jim, ha sampai ya tuh. Kemudian harus melewati tantangan wajar. Ya, belajar ngantuk, melawan malas, serius. Tapi ujungnya paham. Masuk kelas dengan keluar mesti beda. Jangan tinggalkan kelas sebelum paham apa yang dikaji.
Makanya semua ilmu disiplin dalam Islam itu turunannya disebut dengan fikih. Nggak ada ilmu sholat yang ada fikih sholat. Nggak disebut ilmu zakat yang ada fikih zakat. Belajar sholat sampai paham, mengerti. Itulah tilawah namanya. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Nah sekarang yang terjadi, disindir oleh Allah halus di Quran. Dari bab sholat saja. Maaf, Quran surah 29 ayat ke-45. Saya akhiri, mau ke ujungnya kita. Di awal masa Nabi mendapat wahyu, kalimatnya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi. Tapi setelah wahyunya terakumulasi dan diaktifkan lewat ibadah, berubah katanya dari Iqra menjadi utslu. Utslu ma'uhiya ilaika minal kitab. Kalau Iqra, itu standar membaca tanpa menuntut pemahaman. Yang penting baca. Mau paham, mau tidak, umum. Tapi kalau utslu, itu dari tilawah. Membaca, memahami, mengamalkan apa yang dipahami. Karena itu biasanya kalau ada qori membaca, di sampingnya ada yang menerjemahkan supaya bisa dipahami bacaannya. Ya kan? Disebut apa namanya? Sari lawa ya. Nah, mungkin yang pertama menerjemahkan dulu namanya Busari. Karena itu disebut sari tilawah. Kalau Adi mungkin Adi tilawah ya. Sari itu tambahan ya, itu tilawah. Nah tilawah itu baca dan paham. Nah rumusnya fikih. Jadi kalau nanti kita masuk belajar sampai ke aspek pemahaman. Indahnya dalam Islam, semua dijelaskan dari bacaannya, gerakannya, sampai hikmah dan pemahamannya. Karena Nabi itu ketika oleh Allah ditugaskan, itu tugasnya bukan cuma membacakan. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, bacaan, pengajaran, wal hikmah. Maknanya apa? Nah, sholat ini dari mulai waktunya, gerakannya, dari mulai buka takbir sampai ditutup salam, itu semua ada maknanya. Saya riset dengan dalam Pak tentang sholat ini Bu. Dari mulai bab wudu saya riset dari namanya. Kenapa disebut subuh, kenapa zuhur sampai dengan isya. Dari gerakan, kenapa takbirnya ada yang segini, kenapa segini, kenapa mengangkat tangan begini. Ya, kenapa telapak tangan ini bersedekap begini, asalnya irsal bersedekap. Itu ada maknanya. Kitabnya banyak. Madharat fi ma'ani shalah asrus, banyak sekali. Saya cepat saja ke waktu sholat. Kenapa disebut subuh, kenapa disebut fajar? Allah memberikan kekhususan pada seorang muslim yang telah beriman. Agar membiasakan diri menata kegiatannya dengan terukur dan teratur. Setiap malam, kita dibimbing langsung oleh Nabi, evaluasi semua kegiatan yang telah dikerjakan sebelumnya. Fa'idha faraghta fansab. Coba dicek. Ini yang sebelumnya, maaf, ibadahnya, sholatnya, berapa kali ke masjid? Dari 5 waktu. Jamaah tidak. Sudah baca Quran belum di hari itu? Sholat sunnah tidak. Capaian pekerjaannya sudah hasilnya keberapa? Mendekatkan diri dengan Allah tidak. Yang dikumpulkan berkah tidak. Evaluasi. Makanya setelah itu Nabi mengajarkan istighfar. 100 kali, 70 kali. Istighfar, istighfar, istighfar. Supaya Allah mengampuni dan memberikan bimbingan apa yang telah dikerjakan. Supaya sempurna untuk kemudian dilengkapi. Makanya setelah istighfar tidurnya enak. Gak ada beban. Tapi ingat, belum selesai. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ. Perhatikan rumusnya baik-baik. Setelah selesai itu, siapkan rencana besok. Saya barusan, hari ini misalnya, nggak sempat di subuh berjamaah. Besok saya siapkan. Subuhnya akan di tempat A. Jam 7 saya di mana. Jam 8 apa yang saya lakukan. Jam 12 sampai ke malam lagi. Punya agenda kita. Nah, orang Arab itu, kalau bertanya pada seseorang, bagaimana kabarmu di awal pagi ini? Apakah sudah punya rencana dan persiapan? Pertanyaannya mengatakan, Kaifa asbahtum? Kaifa asbahtum? Di subuh itu disebut subuh. Bukan hanya menunjukkan waktu pagi. Tapi di saat awal pagi itu, kita diisyaratkan sudah siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Di orang Islam itu bangun dari tidur, sudah punya rencana. Sudah jelas persiapannya. Ini adik-adik nih, mau menghafal Quran berapa ayat hari ini? Jam 7 ada di mana? Jam 8 apa yang mau dilakukan? Malam nanti mau ngapain? Kita muslim itu mesti teratur, terukur, punya schedule yang jelas.
Nah, saat kita siapkan itu, saat disiapkan, kita mau lakukan, datang dulu kepada Allah. Kita bacakan, kita mintakan petunjuk, kita mohonkan kemudahan. Makanya saat kita datang itu ada pancaran iman. Pancaran yang datang dari iman disebut fajar namanya. Yang membelah sesuatu muncul pancarannya fajar. Kalau dia fisik bentuknya materi disebutnya infajar. Nabi Musa memukulkan tongkat yang kayu ke batu, keluar air karena fisik namanya infajar. Quran surah 2 ayat 60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal fanfajarat min husnata asyrata. Fanfajar itu fisik. Kalau yang keluarnya jelek, pancaran keburukan, meminta kita untuk menipu, meminta berbohong, itu fujur namanya. Jadi ada fujur, ada fajar, ada infajar, beda. Nah, yang memerintahkan pada keburukan itu, yang ada di nafas, itu fujur. Adanya di nafas. Keluarnya nanti su. Nafas ketemu su disebut nafsu. Dari mana nafsu ketemu itu? Dari fujur. Di mana surat ditemukan? Surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Asalnya netral. Nah, fajar pancaran iman. Jadi setelah kita punya siap rencana, malam disiapkan, kita katakan hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diajarkan kita kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi fajalasa wa athara min athari naumihi bi yadihi thumma qara khawatim Ali Imran. Diteruskan nanti dari hadis yang Muadz bin Jabal dan Jundub bin Junadah di Al-Bukhari nomor hadis 181 faqara'a alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pertanyaannya, paham nggak apa yang kita baca itu? Itu dia poinnya. Kita katakan, ya Allah, terima kasih. Engkau memberi kesempatan aku untuk beraktivitas lagi di hari ini. Padahal mungkin engkau bisa wafatkan aku dalam tidur sesuai dengan ajalku yang telah engkau tetapkan. Terima kasih diberi kesempatan dan mohon bimbing aku ilaihin nusyur. Nusyur itu menyebar untuk kembali. Agar aku bisa menyebar beraktivitas, mengimplementasikan apa yang telah aku siapkan sebagai bekal kembali kepadamu. Nah, bekalnya sudah ada. Dibawanya kemana dulu? Menghadap Allah kita bacakan lewat sholat. Makanya fajar yang diterima bukannya sholatnya, tapi didengarkan semua bacaan-bacaannya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Siapa yang saksikan? Allah. Yang aminkan siapa? Malaikat. Makanya kata Nabi, di waktu fajar itu tajtami'u malaikatul laili wan nahar fi waqtil fajri. Itulah subuh sekarang. Jadi saya harapkan, saya akhiri, ayo subuh ini harus dimulai dengan gagasan-gagasan. Rencana-rencana. Dibangun dari tidur, datang sholat subuh, kita sudah akan eksekusi apa yang kita lakukan. Ya, saya ingin tutup untuk kita mungkin 1-2 pertanyaan dengan cepat. Sekarang bulannya 6. Sekarang Rajab. Rajab itu bulan konsolidasi. Bulan untuk menata menuju lebih baik. Bulan berlatih untuk mengentaskan semua yang dilarang. Ya. Nah, saya hanya ingin menyebutkan dalam 3-5 menit saja. Nabi memberikan rumus penjelasan dari Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Silahkan kata Quran bikin agenda selama setahun. Kalau perlu sampai dengan ke akhirat diturunkan. Akhiratnya jadi kurikulum di dunia. Silahkan bikin. Tapi ada 4 bulan latihan. Menjaga kehormatan, mengevaluasi diri, mengkonsolidasikan diri. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. Apa 4 bulan itu? Dalam hadis Muslim, hadis 1679, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat dari Abu Bakrah. Abu Bakrah ini nama aslinya Nafi'. Qala Rasulullah SAW, inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu itu Allah tetapkan akan berputar terus seperti itu. Sejak ditetapkan langit dan bumi. Jadi maaf, kalau kita nggak pernah punya agenda mengisi waktu, waktu ketemu waktu begitu saja nanti. Malam ketemu malam lagi, siang ketemu siang, subuh ketemu subuh. Nggak ada hasilnya. Kata Nabi harus ada value-nya.
Harus ada hasilnya. Jangan cuma berputar-putar, nggak ada nilainya. Maka apa yang harus dilakukan? Minha arba'atun hurum. Siapkan dulu. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Talata mutawaliyah, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Bulan 11, 12, dan bulan 1. Lalu yang terakhir, ini yang paling indah. Wa Rajabun Mudhar, syahrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab antara bulan 6 Jumada dan bulan Sya'ban bulan ke-8. Nah, apa inti yang ingin saya sampaikan? Kebiasaan Nabi kalau sudah masuk di bulan Rajab ini, itu musimnya nggak mudah, Pak. Panas. Tantangan banyak, kering. Dan yang paling menarik, saya cepat, di tahun ke-9 Hijrah. Itu terjadi sesuatu yang tidak biasa. Ada ancaman ke wilayah Madinah. Ada isu akan diserang oleh pasukan Romawi yang masuk lewat Tabuk. Yang mereka punya aliansi-aliansi, komunitas-komunitas kecil yang dimanfaatkan untuk bisa mempengaruhi atau bisa memberikan pengaruh kepada kehidupan di Madinah. Maka akan muncul isu serangan sebanyak 40.000 orang disiapkan dari tentara Romawi. Dan kemudian, ini yang paling menarik, selain akan menganeksasi Madinah, juga dalam saat yang bersamaan menggunakan kelompok-kelompok atau negara-negara kecil ini, aliansi-aliansi untuk mempengaruhi. Sudah mulai masuk tuh. Maka apa yang dilakukan Nabi? Pertama, Nabi jauhkan dulu keluarganya selama sebulan. Kedua, Nabi konsolidasikan semua tokoh-tokohnya. Sahabat-sahabatnya. Orang-orang muslimnya. Itu pertama kali Nabi mengiklankan langsung, mengumumkan langsung, kita harus punya langkah-langkah persiapan. Maka di saat itulah kemudian Nabi menyiapkan, sampai disebutkan terkumpul 30.000 orang untuk berangkat ke Tabuk, mencegah sebelum itu terjadi. Maka 30.000 orang ini disebutkan. Tabuk itu dulu negerinya Ashabul Aikah, sekitar 700 kilo dari Madinah Al-Munawwarah. Itu berangkatnya di musim panas, tantangannya tidak mudah, dan berhasil. Dari konsolidasi ini, tak jadi Romawi menyerang, begitu tahu langsung pergi semuanya, maka masuk wilayah muslimin pada masa itu, cuma dalam waktu 20 hari dan 30 hari perjalanan, total 50 hari. Maka saya ingin refleksikan itu. Saya lihat ada 20 lebih ya, Prof ya. Ada perwakilan dari ormas-ormas, tokoh-tokoh dan sebagainya. Silahkan duduk. Ada santi-santi, silahkan semangat. Duduk, bincangkan, bicarakan sesuatu yang meningkatkan keislaman dan maslahat untuk kita semua, baik umat Islam ataupun kemaslahatan negeri ini tercinta. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibimbing untuk mendapatkan apa yang kita harapkan baik dari Allah dan Rasulnya. Barangkali 5 menit saya bagi dua setengah. Falyatafaddal li talib wa talibah alladhi 'indahu as-su'al bil ism mubashir min aina thumma as-su'al mubasharatan. Tafadhal. Bil lugha al-arabiyyah. فهمتم؟ جيد. في واحد من الطالبات تفضل. اسمك ومن أين؟ أتي ميكروفون. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ismi Siti Hati Mumtahana. Ana min faslil hadiasyar. Afan ya Ustad. Min aina anti? Ana min Sumbawa. من سمباوة. طيب أهل المكان. Afan ya Ustad, sa'as'alukum mal farku baina ilmi alladhi ya'ti bihi rahmah wa ilmi alladhi ya'ti bihi rajim. علم التي يأتي به Rajim. رجين. Syukran. طيب
Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما شكى عن سوء حفظه، وسوء الحفظ الإمام الشافعي ليس بالمقارن مع سوء حفظنا، فقال أتيت وقيعا أو شكوت وقيعا عن سوء حفظي فنصحني أن أترك المعاصي، فقال لي العلم نور ونور الله لا ينزل إلى العاصي. فكان من هذه العبارات علمنا الإمام الشافعي بأن العلم المحبوب عند الله سبحانه وتعالى المقترن برحمته هو العلم الذي يقرب الإنسان أو يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، حيث كان العلم نور من الله، لأن الله وصف بالعلم. فعندما ندرس بالمناسبة في نفس الوقت نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ندرس نتقرب، ندرس نتقرب، ندرس نصلي، ندرس نقرأ القرآن. فعندما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فندرس بالاختيار، فأتى النور من الله سبحانه وتعالى برحمته. فالعبرة والعبارة من القرآن باللدنا علما. فعندما جاء العلم من الله نورا ورحمة منه فسمى العلماء نور من رحمة الله سبحانه وتعالى، أي علم الذي آتي من قبل رحمة الله سبحانه وتعالى. وما هو السمات أو العلامات للدلالة على أن العلم آتية أو مرزوقة من الله سبحانه وتعالى؟ أولا العلم يقوي الإيمان، العلم يقوي الإيمان. أين الإشارة؟ تجدها في سورة المجادلة في آية 11، أنت في فصل 11 في الآية 11، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الكلمة في القرآن يعني أتت بلفظ أوتوا العلم. أوتوا يعني كما تعرفين فعل الماضي المجهول، أوتوا يعني الذي أوتي من قبل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فعلاقة العلم مع الإيمان علاقة متينة جدا، بحيث إنك إذا سيطرت على العلم فهذه العلم رحمة من الله سبحانه وتعالى، فسوف تقوي علومك هذه إلى إيمانك. فصلي صلاتك هذا انبثاق من الإيمان، ومع ذلك تفهم معاني الصلاة. فتقرأ القرآن فالقرآن منبثق من الإيمان، ومع ذلك تفهم كل الآيات والألفاظ في القرآن الكريم. فقراءتك مع القرآن مقترنة مع علمك في فهم القرآن الكريم. فصلاتك انبثاق من الإيمان مقترنة مع فهمك في القراءة والتلاوة حتى في العمل. فلست أنت تكبر في الصلاة تكبرين الله أكبر، إلا أنك تصلى باللسان تكبرين وتقولين الله أكبر، فعقلك ثم ذلك يترجم الله أكبر الله مها besar، وقلبك تخشع الله مها besar يا الله، أشعر بأنك أنت أكبر والدنيا ليس بأكبر، لذلك أرمي الدنيا إلى الوراء فرفعت الله أكبر، رميت الدنيا إلى الوراء من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق كبرك يا الله، من أهل تحقيق أكبرك يا الله، فليس هنالك أكبر سواك أنت. لذلك عندما أنت تريدين أن تخشعي في الصلاة فارمي الدنيا إلى وراك، لا تجعل الدنيا تحت ذهنك، لا تجعل الدنيا فوق قلبك، لذلك تحصلين على ماذا؟ على الخشوع. المشكلة عندما تصلي فترمي الدنيا في نفسك في قلبك فتجعلها مشوشا لصلاتك. الله أكبر لسانك تقول الله أكبر، لكن أحيانا نقلك أكبر. تang ting tung ting tang ting tung. Halo? كيف تبطل الصلاة من أجل النقال؟ هذا ما يسمى علم الرحمة، علم من الله سبحانه وتعالى. على أقصى ذلك العلم الذي يقوي الدنيا ويبعدك عن الآخرة، فهذا هو الرجيم. تمام؟ فهذا هو الرجيم. طبعا نعم أنت ماهرة ما شاء الله، لديك العلوم زادك كثير، ولكن هذا العلم لا يدلك على الخير، وهذا العلم لا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي حصل في أوروبا حصل في الغرب. أنا كنت في أمريكا خلال 3 أسابيع الماضية، ورأيت أن النظام في أمريكا ما شاء الله نقول 100% بكاملها، منظم كل شيء، تأتيني بالجدول
كل شيء منظم. فالأستاذ إذا كان مثلا في أمريكا في الزمان هذا فكلها ما شاء الله يعني مرتب منظم، كلها جميل، ترى أن كل شيء يعني خلاص في مكانه وفي محله. ولكن المشكلة الأساسية هذا النظام لا توصل ولا تجري في كل نفوس وفرديات أهل أمريكا. لذلك ماذا يحصل؟ كل نفس فراغ، ليس لديهم دليل، وهناك من يسكر، هناك من يزني، هناك من يجرم، هناك من عمل جريمة. المهم الأساسيات في النظام الأمريكي، المهم أن كل شيء يفعله الإنسان بنفسه فهو حر ما دام لم يؤثر على النظام. فإذا كان العمل يؤثر إلى النظام فالحكومة تتحرك. فهذا ليس بمعنى ما يريده العلم في الإسلام. وماذا حصل؟ عفوا، تحصل على الحضارة، تحصل على تقدم في التكنولوجيا، ولكن هل يؤثر إلى المصلحة إلى المصالح؟ كلا. انظر ماذا حصل في العراق، في أفغانستان، في اليمن، وفي كل مكان. من حيث الاستقصاء من الذي زلزل اقتصاد أندونيسيا حتى وصلت للأزمة في 1890 تقريبا؟ من أين نتيجة هذه؟ من سلوك الفرديات التي لا تكون معه الإيمان والعلم ليس له نور. فهذا هو الفرق بينهما، والفرق بعيد. تكن بينهما أنت في الحجاب وبينهما برزخ لا يبغيان، فتكن مع علم الرحمة. أتمنى سبحانه وتعالى أن يحفظك بإذن الله سبحانه وتعالى ويوفقك إن شاء الله في خطة العلم بالكاملها. كم حفظت من القرآن الكريم؟ نعم، جزئين. كملي إلى 30 جزءا. أنت الآن في فصل 11. عندما كملت القرآن 30 جزءا أهديك هدية إن شاء الله مقربة إليك مع الله سبحانه وتعالى. الأستاذ سأهديها هدية العمرة بعد تكملتها القرآن 30 جزءا. Sempurnakan 30 juz, begitu selesai saya kasih hadiah umrah. Baik. Allah يبارك فيك. سؤال آخر يكفي؟ طيب هذا آخر السؤال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Jeffrey Maulana, ana min faslil hadi ashar, wajitu min Sumbawa. لا تقول جئت أنا من سمباوة. Ana min Sumbawa. Afwan Ustaz, uridu an as'alakum su'alan wahidan, yakni ماذا تشجيع الأستاذ الدكتور أدي هداية لما كنتم طالبا في المعهد الإسلامي دار الأرقام حتى تكون عالما حافظا وفاهما كل شيء. شكرا. السلام. الله يبارك فيك يا أخي. لما تحصل على كل شيء في الفهم، وإنما أوتينا العلم قليلا فقط وما أوتيت من العلم إلا قليلا. سورة الإسراء في آية 85. هناك دافعا شجعني إلى ما كنت عليه الآن. أولا الدافع النفسي للبر إلى الوالدين. قبيل دخول المعهد أبي مصاب بالمرض وهو مريض، فكان في المستشفى، فأبي رافقني منذ أن كنت صغيرا، فهو مدرس معلم في مصلى صغير جانب البيت. فعندما درس الناس دائما رافقته وكنت نائما في حضانته. فأبي حاول أن لا يساوسني أو يتحرك لكي يحتفظ على نومي، فشعرت بذلك لأن في اليوم كنت أتناوم، pura-pura tidur، أتناوم. فعلمت أن أبي
حاول أن يسوسني ولم يتحرك من المصلى إلى البيت فيحملني على كتفه حضانة وحنانة ثم بعد ذلك أنامني في الفراش ولم أشعر بشيء إلا من حبه هو ثم بعد ذلك تبسمت فقلت با فدعاني فقال يا بني أعذرني وسامحني لا أستطيع أن أواصلك إلى المعهد بمرضي هذا ثم دعاني فعرفني فبكى هو فبكيت استأذنت فذهبت فقال الطبيب إلى أمي وأنا لا أفهم من ذلك ماذا قال فقال الطبيب ربما لم يتحمل هو من قوتي إلى بعد أسبوعين ربما بعد أسبوعين ذهبت إلى المعهد فإذا بعد الأسبوعين هناك النداء من الإدارة هذه هداية تعال إلى الإدارة أتيت الإدارة فقال مشرفي حين ذلك الأستاذ روح اللطيف يا بني عليك العودة إلى البيت ولم يخبرني ماذا حصل لأبي أخوك الكبير منتظر في الأمام Jadi beliau bertanya, faktor apa yang menjadikan saya semangat belajar sehingga bisa senang seperti sekarang mengajar? Saya bilang ada dua faktor. Yang pertama faktor orang tua. Ayah. Sebelumnya saya mohon izin Pak, ini karena dari juga ormas-ormas, tokoh-tokoh, kami dari keluarga yang heterogen. Saya persis seperti Prof. Din waktu beliau juga di sini, saya muda demikian. Kami di keluarga di NU ada. Kakak ibu saya itu, ya Prof. Din tahu, Kiai Haji Hafid Uthman. Beliau muridnya Kiai Haji Idam Khalid. Ya, Kiai Haji Hafid Uthman itu seangkatan dengan Gus Dur. Beliau di NU, muridnya Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Idam Khalid muridnya Kiai Haji Wahid Hashim. Kemudian adik ibu saya, diadik persis, itu kayak Rafani Akhyar di Muhammadiyah. Kemudian kakaknya lagi, di atasnya persis, kayak Haji Rafiuddin Akhyar di Dewan Dakwah Islamiyah. Itu beliau yang mendirikan Dewan Dakwah di Banten, jadi kalau M. Nasir, rahimahullah itu datang, mampirnya di keluarga kami. Jadi Alhamdulillah, saya hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama, sekolah di Muhammadiyah, kemudian berdakwah diajak oleh paman di Dewan Dakwah. Jadi lingkup semua muncul. Nah, yang pertama mengajarkan dan mendidik saya untuk bermasyarakat dalam mengajar ayah. Ayah saya mengajar di musola kecil samping rumah, sekarang jadi masjid. Biasanya kalau beliau ngajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya ngajar, beliau tidur. Saya pernah pura-pura tidur untuk tahu bagaimana sayangnya ayah saya. Maka dari saya tidur sampai selesai ngajar, ayah itu menjaga supaya saya tenang tidurnya. Digendong baik-baik sampai ditidurkan di kamar, supaya saya nggak merasakan bagaimana keadaan saya tak terganggu dalam tidur. Maka ditidurkan dengan tenang, saya baru tahu sayangnya ayah saya sampai menjaga, sampai saya pura-pura kemudian mengatakan, bah. Lalu ayah saya tidak marah, tapi membercandai saya. Kita bercanda dulu. Ketawa dan tidur dalam keadaan senang. Tiba waktunya saya masuk pesantren. Tadi mungkin di antara kita saya cerita, tadinya saya masuk umum, Prof. Dan ditunggu di SMP karena saya masuk kelas unggulan, saya dari TK sampai SD juara 1 terus. Alhamdulillah dikompetisikan dengan adik dan kakak. Salah satu SMP unggulan menunggu kami. Tapi kejadian merubah segalanya. Saya satu malam bermimpi ketemu Nabi SAW di musallaya. Saya lihat dan kemudian ada yang mengatakan itulah Rasulullah. Saya cerita, esoknya saya cerita dan itu yang mengubah hidup saya dari sejak itu. Anak kita harus masuk pesantren. Putuskan kedua orang kami masuk pesantren. Maka ingin belajar dari ilmu NU sudah dapat, dari kecil tinggal di situ, masuk sekolah Muhammadiyah. Di dalam Arkom Muhammadiyah Garut.
Berangkat ke sana, sebelum berangkat, dipanggillah ayah jatuh sakit, masuk rumah sakit. Beliau minta ketemu saya, ibu bawa di Serang waktu itu RSUD, saya masih ingat. Hal pertama yang dilakukan oleh beliau peluk saya dan minta maaf. Beliau menangis mengatakan, nak maafkan ayah. Maafkan apa? Karena nggak bisa ngantar ananda ke pesantren. Saya menangis tapi saya tak paham. Yang penting saya ke pesantren. Jiwa saya waktu itu karena ayah ibu menginginkan saya berangkat. Menempatkan ayah ibu di atas segalanya. Saya berangkat, tiba-tiba ada pesan medis dari dokter ke ibu saya. Mungkin bu, 2 pekan katanya. Saya nggak paham, saya dengar tapi saya nggak paham. Setelah 2 pekan, saya dengar ada pengumuman di pesantren. Ustadz saya, Ustadz Rohan Latif manggil, Adi Hidayat datang ke kantor, saya datang. Nah, harus pulang katanya. Kakak sudah nunggu di depan. Oh baik pak, saya nggak tahu, saya patuh saja. Feeling saya mungkin, oh ayah mungkin minta pulang. Saya kemasi, saya tanya kakak saya, gimana kondisi ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman kami sudah nunggu, yang di MUI sekarang, MUI Jawa Barat, beliau sekum MUI, adik ibu saya. Beliau katakan, mungkin nggak sempat lihat ayah, karena saat kamu sampai mungkin sudah dikuburkan. Baru saya tahu, ayah saya sudah meninggal. Saya tegar. Saya pulang, di perjalanan saya berzikir, nyampe rumah betul, sudah maghrib, sudah masuk ke isya, saya sudah salat jamaah, saya dapati ibu saya di rumah, di ruang tengah, saya hilangkan semua sedih, tangis, saya tak keluar air mata sedikit pun, saya dekati ibu saya peluk beliau. Saya temani tidur. Dan saya bermimpi, kemudian bertemu ayah saya dalam mimpi, hanya melambaikan tangan, pakai kemeja warna biru, tersenyum. Selesai. 2 pekan itu saya baru tahu bahwa semua perilaku ayah yang mengajarkan akhlak, kitab-kitabnya ditemukan di pesantren. Akhlak lil banin, kemudian juga kitab-kitab lain. Itu diajarkan secara langsung, interaksi. Tanpa menunjukkan kitabnya. Baru saya selesai, besok paginya saya buka kamar ayah saya. Saya temukan peninggalan beliau, ibu bijak mengatakan, nah, sahabat ayahmu menginginkan kitab-kitab ayah. Menginginkan baju-baju ayah. Mama berikan. Jadi ayah saya tidak meninggalkan baju istimewanya. Kitab-kitabnya diberikan, saya hanya temukan 1 mushaf warna biru. Saya masih ingat itu mushafnya Hasbi As-Siddiqi. Saya bawa ke ruang tengah, menghadap ke arah kiblat. Saya katakan, ya Allah, saya tidak punya kemampuan saat ini untuk berbakti secara langsung kepada ayah saya karena telah lebih dulu meninggalkan saya. Maka berikan saya kemampuan untuk menghafal Quran ini, yang setiap hurufnya jadikan pahalanya mengalir untuk ayah saya. Maka saya menghadap kiblat, saya bacakan Quran, nyaris lisan saya tak berhenti waktu itu. Gak mau berhenti. Baca, saya sadar sudah lewat 40 ayat dari Al-Baqarah itu. Masih kecil. Dan ternyata saya baru sadar, begitu saya tutup mushaf, apa yang saya baca, itu sudah tertanam semuanya dalam benak saya. Dengan ayatnya, nomornya, posisinya, maknanya, sudah hadir dalam kepala saya. Dengan niat tadi. Maka selesai pulang, saya kemudian berangkat ke pesantren lagi. Pas waktunya, tes hafalan Quran. Yang dites 8 ayat karena baru masuk, begitu maju ke depan, gurunya namanya Ustadz Didi Supardi, saya masuk ke depan, saya diminta, baca ya Bunai. Saya nggak bisa berhenti baca, terus baca. Sampai melewati batas, sampai puluhan ayat, sampai beliau bilang, sudah selesai. Ijlis antahuna wa ana khari. Kamu sini, kasih nilai anak-anak, bapak keluar. Itu saya jaga betul, semua saya niatkan, supaya Allah memberikan rahmat untuk orang tua, baik ayah ataupun ibu. Itulah yang menjadikan motivasi pertama saya belajar, dan menjadikan semangat untuk mengajar, dan mendapatkan apa yang mungkin sekarang bisa didapatkan. Pertama, niatnya bakti untuk kedua orang tua. Kisahnya belum selesai, Pak. Saya persingkat, Bu. Saya pulang, liburan. Di sini mungkin ada libur ya, setahun sekali atau berapa waktu.
Maaf, kadang-kadang saya kalau cerita ini suka selesai pengajian ini. Jadi begitu pulang, dari jauh saya lihat ibu saya senyum. Kelihatan sekitar jarak 50 meter karena rumah kami agak tinggi. Sedang di berpakaian. Ini live ya. Karena ibu saya itu nggak pernah meninggalkan ceramah saya. Ini pun mungkin lihat ya. Begitu saya dekat, oh, alhamdulillah senyum, saya salami. Tapi ada yang membuat saya bingung karena pakaiannya nggak seperti biasa. Udah nggak bagus lagi. Sudah salaman, beliau siapkan makan semua dan sebagainya. Saya tanya sama kakak saya. Saya penasaran, saya ke kamar dulu, saya buka lemari pakaian. Saya nggak temukan pakaian yang bagus-bagusnya. Perhiasan sudah kelihatan nggak ada. Saya tanya, mana pakaian mama? Baru kakak saya cerita yang nomor 2 yang perempuan. Jadi selama kita belajar, itu krisis tahun 97. Krisis. Ibu saya itu ternyata membagi keuangannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dan saat saya ke pesantren itu, beliau telah survei, tanyakan semua orang tua murid sekelas saya. Berapa uang sakunya? Jadi pada masa itu 40.000 itu paling besar. Ibu saya berikan ke saya 40.000 sehingga merasakan sama semua. Dan beliau sebulan itu ternyata hidup dengan 150.000, masih mesti mengajar, berangkat, bayar listrik. Maka kakak saya cerita, nah mama itu cuma hidup 150.000, berangkatnya beliau tahan lapar, nggak makan nasi, hanya minum kopi dan makan pisang goreng. Makannya malam. Pakaiannya semua dijual. Masih dijual. Demi kamu katanya. Demi kita. Maka saya menangis, saya katakan, ya Allah, saya akan ganti pakaian ini dengan kain ihram di kemudian hari. Saya akan ganti. Dan saya akan bahagiakan ibu saya sepanjang saya masih punya kemampuan. Secara singkat saya selesai, kemudian saya teruskan. Harap-harap ke Madinah, karena saya ikut daurah Madinah itu tahun 2002 sebelum lulus. Di pesantren, setahun sebelum lulus, ada daurah, saya ikut. Saya paling muda waktu itu. Jadi saya sudah belajar kurikulum Madinah. Begitu lulus, pengen ke Madinah. Ustaz Ali sudah tanda tangan. Jadi semua syarat terpenuhi, ikhtiarnya lengkap lah. Tapi Allah menginginkan yang berbeda. Terjadi bom Bali. Kuota tutup semua. Harap-harap ke Madinah di Saudi, mampirnya ke Madinah di Ciputat. Ternyata masuknya ke Darasat Islamiyah. Kurikulumnya Al-Azhar Kaira. Jadi yang tadinya Madinah, sekarang belajar Al-Azhar Kaira. Yang mengajarkan dari Mesir, dari India, plus dari MUI waktu itu. Berbahasa Arab semua. 2 tahun saya nggak selesai, 5 semester. Padahal saya udah mau selesai itu. Mungkin kalau selesai saya 2 tahun setengah. Karena di 2 tahun setengah saya selalu ngejar semester pendek. Ya, semester pendek. Ada panggilan secara singkat ke Libya. Ke Libya. Maka singkatnya berangkatlah saya ke Libya. Perhatikan bagaimana Allah mendesain. Ternyata mazhab Madinah pertama kali itu Maliki. Imam Malik itu imam lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, wafat di Madinah, dan madhab Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Maka kamu ingin Madinah, belajar dari madhab imam awalnya dulu. Maka diberangkatkan saya ke Libya, belajar fikih Maliki. Lalu setiap libur, saya ke Mesir datang, talaki sama Syed Muhammad Sayyid Tantawi, tafsir secara langsung. Dan saya mengambil tafsir dari beliau, dikasih hadiah tafsir Al-Wajiz, plus dengan ilmunya Syafi'i. Fikihnya saya ambil dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Syria, Syafi'i. Kemudian setelah itu apa? Nah ini, yang Hanafinya saya dapat dari Asia Selatan. India, Pakistan, kumpul, kemudian kita mengkaji, saya belajar Hanafi. Tinggal Hambali.
2010 saya dapat kesempatan untuk ikut tenaga musim haji tembus dari pemerintah. Maka saat saya dapat 2010, kejadian tadi 97. Saya akan ganti baju beliau dengan kain ihram. 2010 saya dapat kesempatan itu, saya telepon ibu saya. Ma, insya Allah tahun ini saya haji. Mama harus haji. Ibu saya senyum. Saya merasakan tuh di ujung telepon, walaupun terpisah 7 jam bedanya. Dari mana mama haji katanya. Saya balik tanya, berapa yang dibutuhkan porsi haji? Sekarang kalau nggak salah 25 juta katanya. Insya Allah mah ditemukan. Saya nabung tuh Pak, masih ingat saya dari Februari, Juni harus setor. Itu setiap dapat beasiswa, saya beli celengan, saya simpan situ. Saya masukkan situ. Alhamdulillah. Sepekan sebelum setoran, saya buka celengannya. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, alhamdulillah, masya Allah, 1 juta. 1 juta. Karena beasiswanya nggak banyak, semua sudah full diberikan, beasiswa nggak banyak, kumpul 1 juta. Ayas, ibunya ikut kan? Nanti biar Ustadz yang biaya haji untuk ibu dari kami semuanya. Alhamdulillah. Saya telepon, mah, alhamdulillah ada nih, storkan. 3 hari sebelum batas store distorkan. Saya tanya lagi, kemudian saya telepon kemudian, mah, keluar belum nomornya, kapan? Sudah, nah, alhamdulillah, keluar 2013. Enggak bisa, saya bilang, saya 2010. Perhatikan kata ibu saya. Udah nggak apa-apa, tidak perlu mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, ya 2013. Saya bilang, ya bagus, mah. Tapi mungkin Allah kasih nanti sesuatu yang mungkin berbeda. Doa lagi kita. Doa lagi, minta sama Allah. Dan apa yang terjadi? Pas peringatan nuzulul Quran di sana 27 Ramadan. Saya sedang menguji. Saya jadi juri musabaqah hifdzul Quran waktu itu. Bersama rektor, Amidul Kuliah. Sedang menguji, telepon bunyi. Ini kan tengah malam di Indonesia. Di Libya masih jam 8 malam, bro. Saya izin sama Hamid, saya bilang, afwan, difitisal min ummi, ibu saya telepon. Ibu di atas segalanya. Dan Masya Allah, rektor mengerti. Angkat aja dulu, katanya saya. Saya ke belakang, saya angkat di belakang. Tiba-tiba ibu saya menangis di ujung telepon sana mengatakan, nah, alhamdulillah, mama bisa berangkat, katanya. Di tahun yang sama. Ternyata di tahun itu ada konferensi di Turki. Diputuskan kemudian, itu 1/1000. Setiap ada penduduk 1000, dapat jatah haji 1. Indonesia dapat tambahan 20.000 masa itu, termasuk ibu saya. Tanpa minta ini, ngajukan ini, nyogok ini, itu nggak ada. Dapat. Cuman problem muncul. Sepekan sebelum berangkat, koper belum datang. Telepon lagi. Nah, mama ini legal nggak katanya dapatnya ini? Saya bilang insya Allah legal. Kadar Allah 3 hari sebelum berangkat datang, kopernya lebih besar dari jamaah lain. Check up berangkat pakai angkot. Begitu sampai di tempat pemeriksaan, turun langsung dipanggil namanya. Ibu Rafia akhir katanya. Datang berangkat. Tahu apa? Singkatnya selesai. Saya sudah duluan ada di Mekah. Tempat beliau waktu itu di Jarwal. Saya tahu kapan beliau datang kloternya. Secara singkat, begitu tiba, saya nggak sambut Pak, Bu. Saya diamkan, saya ingin lihat bagaimana senangnya ibu saya. Dari jauh saya lihat. Saya ingat janji saya tahun 97. Ya Allah, terima kasih kau kabulkan doa yang telah aku panjatkan. Izinkan aku memuliakan dan membahagiakan ibuku saat ini. Begitu ibu saya jalan dengan jamaah untuk tawaf kudung, dari belakang saya datang, saya gandeng tangannya, Ma, ayo kita tawaf. Saya bimbing tawaf. Kami sa'i, dan saya rasakan bagaimana seorang Hajar alaihissalam memuliakan Ismail. Maka setiap gerakan langkah, saya genggam tangan beliau. Saya minta ampunan Allah. Dan saya minta diberi kesempatan agar selama hidup mampu memuliakan beliau.
Maka saat yang kanan menggandeng, yang kiri itu sudah kosong. Karena ayah saya sudah kembali. Maka dua hal ini, saya kira yang menjadikan saya semakin semangat untuk belajar. Kalau sedang malas, saya ingat ayah saya. Kalau sedang kurang-kurang futur, saya ingat ibu saya punya janji. Maka kalian pun belajar di sini, kalau sedang turun-turun, ibu membiayai kalian. Berdoa malam hari untuk kebaikan kalian. Jadi setidaknya, ingatlah orang tua, pulang untuk memuliakan keduanya. Dan yang terakhir, motivasi terbesar, karena cinta saya pada Rasulullah SAW. Saya pengen punya bekal saat berpulang, untuk kembali, dan saya ingin katakan sesuatu saat berjumpa di hadapan Rasulullah, bahwa saya telah mencari bekal berjumpa denganmu ya Rasulullah, dengan apa yang saya kerjakan ini. Dan saya memilih Quran dan Sunnah. Maka kita punya kajian Al-Quran Sunnah Solution. Kalau Imam Al-Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari sebagai hujahnya berjumpa dengan Rasulullah, maka saya mencoba dengan bertafakuh fiddin, membawa hujah saya di hadapan Rasulullah SAW saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu adinda. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan petunjuk dan hikmah dari Allah. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka tamamal hamdi kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka tamama syukri kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك علما نافعا الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة وفهمنا يا الله كما تحب وترضى ووفقنا لنعمل ما فهمناه من العلوم التي ترضاها اللهم يا أرحم الراحمين زين حياتنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن الصحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أمورنا وفي عمرنا وبارك لنا في بلادنا واجعل بلدتنا يا الله بلدة طيبة وأنت ترضاها اللهم احفظ هذا المعهد يا أرحم الراحمين واجعل هذا المعهد مباركا واجعل هذا المعهد يا الله مشهودا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم اللهم يا أرحم الراحمين احفظ العاملين والمؤسسين هذا المعهد يا الله حفظا كاملا واحفظ صحتهم وعافيتهم وضعف أجورهم يا أرحم الراحمين وضعف ميزان حسناتهم يوم القيامة عندما يلقونك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ يا الله طلاب العلم والطالبات في هذا المعهد الكريم واجعلهم من المتفقهين في الدين مخلصين لك الدين يا أرحم الراحمين واجعلهم علماء في المستقبل يا أرحم الراحمين ليعلي كلمتك اللهم احفظ يا الله أمراءنا واجعلهم أدلاء واهدهم إلى صراطك الصراط المستقيم واحفظنا الحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.